Haleluya. Dengan perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, ini 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9 adalah termasuk bagian dari surat dari Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Ya, sebagai seorang pemimpin jemaat, Timotius itu dibina oleh gurunya yaitu Rasul Paulus. Jadi ini salah satu binaannya ya, dan pedoman-pedoman bagi Timotius dalam pelayanannya. Dan ada juga semacam peringatan-peringatan bagaimana dalam pengembalaan dan membimbing jemaat. Oke, baiklah. Kita akan baca keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Nah, kita pagi ini saya akan memberikan judul yaitu ciri-ciri manusia di akhir zaman. Secara umum ya, ciri-ciri manusia di akhir zaman secara umum berdasarkan apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ya, kepada Timotius. Jadi sebelumnya saudara-saudara yang kasih, saya akan memberikan gambaran bagaimana kita melihat ya fenomena keadaan dunia saat ini. Sebagai kita anak-anak Tuhan yang di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, tidak-tidaknya pasti kita mengalami merasakan suatu keprihatinan. Ya, karena kita di dalam firman Tuhan, kita mengetahui kebenaran. Sementara apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga kita timbullah prihatin. Ya. Prihatin bagaimana? Misalnya, saat ini kita melihat dulu ya, hal-hal yang dulunya tabu ya, ke zaman nenek moyang kita atau pada zaman saya ya, sekitar tahun waktu saya SD mungkin 80-an seperti itu ya, atau SMA tahun 90-an, mungkin pada masa-masa itu masih tabu. Misalnya saat ini saya baca berita misalnya di negara-negara tertentu itu ada pernikahan sejenis yang dilegalkan ya, bahkan oleh lembaga gereja dilegalkan, diberkati pernikahan sejenis ya. Dulu puluhan tahun yang lalu atau waktu saya masih SMA pun itu tabu, gak akan pernah kita dengar atau nonton ada pernikahan sejenis di gereja, diberkati lagi ya, dan diakui secara sipil oleh pemerintah tertentu. Dan kita yang tahu kebenaran prihatin kan, oh wah kok bisa ya, nah, seperti itu salah satu contoh saudara yang kasih. Jadi keadaan di akhir masa-masa saat ini ya seperti itu. Jadi salah satu cirinya yaitu dulunya tabu, sekarang nggak lagi ya. Dulunya orang malu melakukan satu hal, sekarang nggak malu lagi. Contohnya apa?
Nah, sekarang zaman internet ya. Begitu banyak ya video-video yang sifatnya pribadi ya, itu diviralkan. Pada zaman saya saja nggak ada yang gitu-gitu ya, tabu. Tapi sekarang wah dieksploitasi ya, video-video yang nggak benar ya. Jadi itu dua ini aja saya melihatnya prihatin juga ya, kalau kita renungkan menurut firman Tuhan ini. Jadi sesuatu yang dulunya tabu sekarang tidak lagi. Sesuatu yang dulunya dianggap malu sekarang nggak malu lagi, malah bangga ya dalam berbuat dosa. Dan saudara-saudara bisa lihat ya, banyak lagi ya fenomena-fenomena saat ini yang kalau kita renungkan, oh ini zaman apa nih? Kalau orang filsuf Jawa bilang zaman edan, ya kan, zaman edan kan, filsuf Jawa ya, pemikir-pemikir Jawa, orang-orang bijaksana Jawa, zaman edan. Kalau ada wayang bilang zaman edan, tok zaman edan. Mereka pun sudah mengerti hal-hal itu sudah. Jadi firman Tuhan juga mengatakan seperti itu, bahwa kita sekarang ini berada di zaman-zaman akhir atau last days ya, dalam bahasa Inggris last days, hari-hari terakhir. Jadi hari-hari terakhir ini kapan atau apa sebenarnya hari-hari terakhir? Jadi saya kira setelah saya lihat hari-hari terakhir ini dihitung sebenarnya saudara-saudara kasih menurut perjanjian baru ya, secara Kristen itu hari-hari terakhir dimulai dari kelahiran Yesus ya, sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi dihitung seperti mulainya dari titik itu, pada saat Yesus datang ke dunia ini ya, inkarnasi Allah yang menjadi manusia, itulah dimulai penghitungan hari-hari terakhir. Sampai saat ini sekitar 2000 tahun lebih ya. Bahkan saat ini juga kita sudah masuk dalam hari-hari terakhir, tetapi belum titiknya. Belum titik akhir, belum endingnya. Endingnya kapan? Yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah endingnya, di mana tidak ada lagi harapan orang bisa diselamatkan. Sudah selesai, sudah terlambat. Kalau Yesus sudah datang kedua kali ya, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, itulah ending akhir. Dan berikutnya ya kita memasuki kerajaan 1000 tahun, dan berikutnya kita masuk dalam langit baru dan bumi baru. Jadi kita sekarang ini berada di saat krisis ya, hari-hari terakhir. Dan sebagai jemaat Tuhan kita harus tahu apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, ciri-ciri dari manusia pada akhir zaman seperti saat ini. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih, apa saja ya ciri-ciri manusia pada akhir zaman? Saya akan bagi sini dalam 5 bagian ya, karena itu banyak ya. Tapi saya akan bagi dalam 5 bagian. Jadi menarik saudara-saudara yang kasih, bagaimana Rasul Paulus ya menubuatkan keadaan pada hari-hari terakhir. Itu bukan menubuatkan bahwa akan terjadi banyak gempa bumi. Oh, akan ada kelaparan, akan ada bencana alam yang luar biasa, akan ada tsunami misalnya ya. Nah, kalau kita perhatikan Rasul Paulus tidak fokus ke situ. Dia bukan fokus kepada bencana alam atau hal-hal peristiwa-peristiwa alam yang sulit ya. Tapi yang dinubuatkan adalah lebih kepada bencana moral. Nah, ini menarik ya. Memang Tuhan Yesus pernah menubuatkan mengenai khotbah pada akhir zaman akan ada banyak kelaparan ya, gempa bumi seperti itu. Tapi Rasul Paulus di sini lebih fokus kepada bencana moral ya, bencana etika. Jadi lebih menekankan krisis moral pada akhir zaman. Bahkan Rasul Paulus tidak menubuatkan tentang krisis ekonomi. Ya, dia di sini tidak bilang orang akan susah makan ya, orang akan kelaparan di mana-mana karena nggak ada nasi. Tidak ya. Jadi bahkan di sini tidak ditulis juga tentang corona ya. Ya kan, nggak ada di sini tentang corona kan. Nggak ada ya. Tapi lebih kepada fokus
corona moral nih, ya, virus moralnya ya yang ditekankan ya. Saat ini kan banyak orang takut virus corona kan, tapi sudah lupa, bukan lupa maksudnya saking lihat virus coronanya dia lupa. Ada virus yang lebih berbahaya kan, virus dosa ya. Virus dosa itu lebih berbahaya karena kalau dosanya belum dibereskan, dia mati, dia maut, masuk ke dalam maut, api neraka yang kekal. Kalau mati karena corona sebentar kan, sebentar selesai. Kalau dia di dalam Tuhan Yesus, justru dia bersama Tuhan selama-lamanya, bahagia. Tapi kalau dosanya belum beres, wah. Jadi kita kembali pada pagi ini lebih fokuslah kita kepada virus ya, virus yang secara rohani ya, yaitu virus-virus dosa ya. Jadi saudara yang kasih seperti itu. Kita lihat di sini apa saja ciri-ciri manusia pada akhir zaman ya. Saya akan bagikan yang pertama, yaitu manusia akan semakin egois dan cinta uang, yaitu pada ayat 2 saudara yang kasih. Yang pertama kita lihat manusia akan semakin egois dan cinta uang. Ayat 2 saudara bisa lihat pada ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi yang pertama saya mau tekankan di sini, bagaimana manusia secara umum ya pada masa-masa akhir ini semakin egois dan di sini dikatakan menjadi hamba uang. Jadi menarik saudara yang kasih, benar nggak kalau kita renungkan pada hari-hari terakhir ini, pada saat kita ada sekarang ini pada tahun 2021, benarkah manusia itu semakin egois, semakin mencintai dirinya sendiri? Kalau istilah orang sono bilang narsisme. Apakah sekarang manusia semakin narsisme? Jadi hanya berpusat pada diri sendiri. Yang penting aku duluan baru orang lain. Aku yang nomor satu, yang lain belakangan. Nah ini saudara bisa melihat sendiri ya. Saya tidak menghakimi fenomena saat ini. Apakah manusia akan narsis, berpusat pada dirinya sendiri, egois, tidak peduli dengan orang lain? Tapi kalau kita baca berita atau lihat secara kasat mata saja, saya melihatnya begini saudara. Zaman internet ini memang semakin narsis saudaraku, benar bukan? Ya kan? Orang semua berlomba mempopulerkan dirinya sendiri dulu, ya kan? Berlomba, ya kan? Bukan berarti itu negatif, tapi saya melihat seperti itu. Semakin banyak orang ingin menonjolkan dirinya sendiri, ya. Semakin viral, ya, dia ditonton orang, bangga, dia merasa sudah orang hebat, semakin viral, ya, sehingga menghalalkan segala cara. Yang penting viral, ya. Yang penting ditonton banyak orang dan berbagai macam dilakukan agar populer, ya kan? Nah itu saya lihat seperti itu. Nah, benar juga nih. Ya, bukan berarti salah ya kita tampil di media sosial, bukan berarti salah ya. Ya, yang penting kita tetap jaga keseimbangannya, tetap penguasaan diri ya. Jangan sampai kita terlalu narsis, akhirnya ditangkap polisi kan? Nah, tangkap polisi karena menyebarkan hal-hal yang nggak benar ya di media sosial ya. Betul. Dan juga di sini katakan hamba uang ya, materialisme ya. Materialistis, artinya uang adalah sebagai raja ya, uang adalah nomor satu. Jadi kan hamba uang. Apakah seperti itu? Ya, secara kasat mata saya bisa juga ya, benar juga firman Tuhan ya. Nah, demi uang orang ya bisa melakukan apapun juga ya, sehingga di penjara ya kan, ditangkap polisi ya, atau mungkin dia karena menjadi hamba uang tidak ibadah kan. Nah, saya juga kan tidak ibadah, bekerja terus nonstop, akhirnya udah lupa dengan gereja, lupa dengan firman Tuhan, ya udah jadi hamba uang seperti itu. Jadi bukan hamba Tuhan lagi. Kemudian yang kedua saudara yang kasih, manusia akan terbiasa berbohong ya, sombong dan
pemfitnah. Pada ayat 2 yang berikutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, ya. Dan seterusnya. Saya akan menekankan yang ini dulu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan menjadi pemfitnah, ya. Nah, sampai situ dulu. Jadi yang ditekankan berbohong dan menyombongkan diri serta memfitnah. Saya melihat seperti ini, saudara yang kasih. Ya, sekarang fenomena apa yang nyambung dengan nubuatan Rasul Paulus ini? Yaitu fenomena berita hoax, ya kan? Nah, semakin banyak berita hoax, berita bohong, berita palsu, ya, dengan berbagai macam motivasi, apa itu politik, apa itu ekonomi, ya, pokoknya berita hoax, berita palsu, dan banyak jadi korban gara-gara berita hoax, ya kan? Apa berita hoax yang paling ngetop, ya? Terakhir misalnya berita hoax, misalnya apa? Corona misalnya. Nah, berita hoax tentang corona, ya, katanya kalau makan bawang putih, ya, katanya nggak kena corona, kan? Oh. Ada yang bilang juga bawang merah, ya, makan bawang merah, kan? Atau bukan makan bawang merah, dikupas, taruh di ruang tamu, nanti mengeluarkan aroma, virus corona mati. Itu ada beritanya, saudaraku. Masuk kue, ya. Ada di koran juga. Saya belum, waktu itu saya percaya. Karena masuk Bangka Pos, ya. Bawang merah dikupas, taruh di ruang sudut-sudut, katanya nanti virus corona mati semua. Istri saya sampai ke dapur. Ke dapur, guys. Ya, benar nggak bawang merah itu bisa ini musir corona? Wah, mau kupas. Mungkin juga, tapi saya cek lagi. Nah, saya di apa info-info, ujung-ujungnya hoax, saudaraku. Hampir pedagang untung besar, ya. Bawang merah booming, kan? Wah, ternyata nggak jadi, ya. Orang udah borong bawang merah, ya. Dulu sempat jahe juga, kan? Jahe, wah, tinggi harganya, kan? Wah, ya itu nggak tahu hoax atau bukan, saya nggak tahu. Tapi saya kira untuk kekebalan tubuh bisa, tapi untuk mematikan virus corona nanti dulu, kan? Sedikit dulu, kan? Itu salah satu, saudaraku, berita hoax. Makin banyak saat ini, jadi kita harus cerdas juga. Apa literasi, ya, kita harus punya kecakapan literasi membedakan ini hoax atau tidak, karena akhir zaman ini makin banyak berita bohong, saudara. Kita harus punya literasi, bisa ngerti, oh ini benar, ini mitos, ini hoax, ya, seperti itu. Dan yang menarik juga fenomena berikutnya, saudara kasih, itu ada prank, ya, istilah prank itu semakin trending saat ini. Jadi berbohong dianggap suatu candaan, lucu, lelucon, ya. Membodohi orang, membohongi orang, prank itu dianggap lelucon, buat orang ketawa, ya, sampai ekstrim, ya, kan? Ada yang ekstrim prank sampai tangkap polisi. Itu, ya, ini benar firman Tuhan. Semakin banyak orang yang ngeprank, ya. Waktu apa tuh? Waktu dulu yang terkenal tuh beritanya orang buka puasa, kan? Buka puasa, ada orang ini dia punya YouTube, kan, channel, dia bagiin untuk makanan buka puasa, kan. Nah, tahu-tahu makanan sampah. Wah, ngamuk yang dikasih, langsung lapor polisi, ya, ditangkap. Itu salah satu, itu kan prank, membohongi orang dianggap lelucon, dianggap tontonan, ya. Akhirnya itu tadi, ya, terjadilah merugikan orang lain, ya. Jadi benar firman Tuhan, makin banyak orang suka bohong, suka memfitnah, ya, dan akhirnya malah jadi candaan, ya. Berbohong dianggap itu biasa, banget lucu, ya. Saya kira kalau kita punya kepekaan, ya enggak lah sampai seperti itu, ya. Kalau kita bercanda yang wajar saja, bukan? Jangan sampai membohongi orang, apalagi tujuannya biar ditonton banyak orang, ya. Berikutnya yang ketiga, yaitu manusia akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, ya. Saya kira ini sudah lama, ya. Maksudnya sudah dari dulu, ya. Makanya ada firman Tuhan pada ayat 2D, ya, manusia akan berontak terhadap orang tua
dan tidak tahu berterima kasih ya. Makanya ada perintah 10 perintah Allah ya. Perintah kelima, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu ya, di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi ternyata di akhir-akhir ini dibuatkan semakin banyak manusia akan berontak terhadap orang tua. Saya selalu melihat ini, apa yang saya lihat saudara, saya lihat cocok nggak nih ya saat ini. Dulu memang sudah ada ya, tapi sekarang semakin parah, tingkatnya semakin parah, semakin mendekati ekstrim saudaraku. Bagaimana anak-anak terhadap orang tuanya itu tidak menghormati lagi ya. Contohnya ya, kalau nonton berita saja saudaraku, dulu kayak kita nggak ada tuh nonton atau baca berita anak menuntut orang tua ke pengadilan, nggak ada ya. Walaupun dulu bukan zaman internet, nggak pernah saya dengar anak menuntut mamanya ke polisi, anak menuntut mama ke polisi karena masalah keuangan. Ya kan? Terus polisi yang nangkap dia nih, yang menerima laporannya kesel sama dia. Dia bilang, coba kamu hitung dari kamu lahir sampai kamu sekarang berapa? Misalnya darah mamamu waktu melahirkan, kamu bisa bayar kan? Susunya, ya, kamu bisa bayar. Keringatnya, itu polisinya kesel ya. Sampai seperti itu. Itu tadi hubungannya tadi egois ya, mementingkan sendiri jadi hamba uang, bahkan orang tua pun tidak diingat lagi, tidak dihormati lagi ya. Ada juga ya, anak membunuh orang tua. Dalam beberapa bulan saya baca berita ada ya, anak membunuh orang tua ya, mengamuk dan segala macam ya, terjadi seperti itu ya. Jadi saya kira semakin ya degradasinya ini semakin meningkat, dimana nilai-nilai moral yang dulu dianggap wajar ya, sekarang sudah tidak normal lagi, sudah punya kasih. Kemudian yang keempat, manusia tidak memperdulikan agama ya, pada ayat 2D dan seterusnya sampai ayat 3 ya. Ya, manusia tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi ya. Ya, manusia tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengerang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, jadi poinnya tidak memperdulikan agama. Saya lihat sini, poin di sini artinya apa? Tidak memperdulikan agama pada hari-hari terakhir. Ya, agama itu apa? Agama itu tuntunan, ya, tuntunan agar kita hidup benar, hidup baik, sesuai dengan maksudnya Tuhan, ya, maksudnya Allah menciptakan dunia dan manusia ini agar hidup benar. Kita itu belajarnya itu dari agama. Pada akhir terakhir manusia tidak memperdulikan agama. Ya juga, ya kan? Sekarang orang-orang yang lebih banyak mana ya, orang-orang yang taat pada agama dengan orang yang tidak taat pada agama. Kalau persentasenya saat ini saya kira dari 7 miliar ya penduduk dunia ini, berapa persen yang masih religius ya, masih menghormati nilai-nilai tradisional, masih misalnya tadi berapa persen orang yang tidak setuju pernikahan sejenis ya, dari 7 miliar ya, yang tidak setuju dengan LGBT misalnya, itu kan menantang nilai-nilai tradisional ya, nilai-nilai konservatif, nilai-nilai agama ya. Kalau di Amerika ini menarik saudaraku, jadi isu di sana contohnya ini yang tadi pernikahan sejenis. Jadi kalau seorang presiden, calon presiden, kalau mau mendapat suara ya, salah satunya dia berjanji akan melegalkan pernikahan sejenis, baru nanti orang-orang yang sealiran itu ngeli dia. Ya. Tapi kalau presiden yang konservatif, yang taat nilai agama, oh enggak, tetap tidak boleh, tetap pemerintah tidak mengakui. Seperti kasus di Amerika saat ini ya, seperti itu saudara. Jadi isu-isu itu akan muncul bahwa akan ada pembagian ya, pemisahan orang yang menghormati nilai agama dan orang yang tidak menghormati nilai agama. Jadi ada semacam pertentangan, dan saya kira itu
akan terus seperti itu, ya. Dimana orang-orang benar akan semakin banyak atau semakin sedikit, saudara yang kasih? Orang-orang benar, ya kan? Saya katakan semakin sedikit nanti, ya. Orang-orang idealis, orang-orang yang taat pada nilai kebenaran, orang-orang yang saleh, ya mereka akan bukan semakin banyak, semakin sedikit. Tapi sedikitnya dalam arti relatif, ya. Dari 7 miliar mungkin orang yang takut akan Tuhan, ya, bisa 2 miliar mungkin, ya, atau 1 miliar, ya, seperti itu. Jadi mari, walaupun kita minoritas yang taat pada firman Tuhan, ya, kita peduli dengan kebenaran, kita peduli dengan norma-norma agama, kita tidak usah takut walaupun sedikit, ya. Kalau sedikit, tenang saja, karena Tuhan bersama kita. Begitulah dunia, saudara yang kasih, ya. Apa yang mayoritas itu belum tentu benar. Itu mayoritas belum tentu benar, minoritas juga belum tentu benar. Bukan mayoritas minoritasnya, tapi apa yang dianutnya, apa yang dipegangnya, ya. Apa yang diyakininya, kita akan lihat seperti itu. Kemudian saudara yang kasih, berikutnya yang kelima, yaitu manusia suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya, berlagak tahu, ya, lebih lebih mementingkan hawa nafsu dan mendukakan Allah. Pada ayat 4, saudara yang kasih, pada ayat 4 dikatakan manusia suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, saya tekankan di sini lebih suka berkhianat. Jadi nilai kesetiaan pada akhir-akhir ini sudah semakin berkurang. Jadi suka mengkhianat. Saya tekankan di situ. Ini ada banyak, tapi saya tekan satu nilai, itu kesetiaan. Jadi orang yang tidak setia berarti suka mengkhianat. Dalam konteks apa? Saya lihat sini. Jadi suka mengkhianat yaitu dalam konteks misalnya pernikahan, saudara yang kasih, ya, pernikahan. Jadi semakin tren, ya, pada akhir-akhir ini, masa-masa akhir, yaitu kasus-kasus orang-orang yang mengkhianati perjanjian nikah itu semakin banyak, bahkan dianggap murah, biasa, ya, dimana tingkat perceraian itu semakin tinggi. Artinya apa? Mengkhianatnya apa? Mengkhianat janji nih nikah, bukan? Ya, mengkhianati janji nikah hidup semati, ya kan? Nah, sudah teken di hadapan Tuhan, pakai Alkitab, dalam susah dan senang, ya kan? Dalam suka dan duka, ya kan? Nah, hidup dan semati, cuman tanda tangan doang, saudara. Tapi nggak ada beban, ya. Akhirnya ada masalah macam-macam, ya, ekonomi, ya, masalah personal, udah pisah. Atau jadi gampang mengkhianat dan tidak berpikir panjang. Bahkan di masa corona ini, sudah sih, saya baca di berita di Bangka Pos, dalam 1 bulan saja, saudaraku, ada sekian perceraian, puluhan bahkan ratusan, ya, dalam masa pandemi corona, ya. Kok bisa? Diteliti, kok masa corona ini makin banyak yang ke KUA katanya. Mereka, kita ke sipil, ya. Kenapa? Karena satu faktor ekonomi, ya. Jadi ini karena masalah ekonomi, yang sang suami tidak bekerja misalnya, kan, corona kan banyak PHK, akhirnya istri pusing, pening, ya kan. Nah, nggak ada uang untuk masak, kan, untuk ekonomi, membiayai hidupnya, keluarganya, nggak kuat, ya, imannya nggak kuat, udah pisah saja. Itu termasuk salah satu tidak berpikir panjang dan gampang mengkhianat, ya, karena masalah apapun juga dan sebagainya, saudara kasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan penting, saya mau bagikan pentingnya kesetiaan. Amin. Kesetiaan, ya. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ini, ya, kalau kita janji kepada Tuhan, ya, kalau saya ini penganut nilai tradisional, ya. Saya tradisional, saya tidak setuju dengan perceraian, ya. Saya termasuk itu, ya. Tapi dalam kasus tertentu bisa didebatkan, ya, bisa dipolemikan, ya, seperti kasus siapa? Gubernur kita, kan, nah, mantan gubernur kita itu, kan, nah, itu kan polemik di internet, kan, ya, seperti itu. Nah, itu kasus lagi, jadi wah, banyak debat. Pendeta ini bilang gini, pendeta ini bilang ini, oh nggak apa-apa, oh ini boleh, oh seperti itu, saudara. Ya,
Ya udah, itu akhirnya masalah pribadi jadinya kan. Wah, pribadinya dungkit segala macam. Tapi intinya adalah memang kita agama Kristen ya, secara dasar basic ya, memang menentang perceraian. Walaupun itu terjadi, kita lihat kasus per kasus, bukan? Kasus per kasus, tidak secara general ya. Ada berbagai macam penyebabnya kan. Nah, tapi secara umum mari kita setia ya. Setia sampai mati, walaupun masa corona nih ya. Sang suami ya nggak bawa duit lagi kan, kurang ya, istri tetap setia ya, tetap disayang ya kan, tetap dikasih makan kan, dimasakin ya, dan doain biar ketemu jalan keluar. Kita lewati bersama-sama masa pandemi ini ya. Usaha apa kayak kan, tetap setia hidup dalam susah dan duka, walaupun pandemi corona tetap tidak bisa kita pisah. Amin. Itu anak-anak Tuhan seperti itu, saudaraku. Ya, seperti itu ya. Jadi itu saja ya khotbah saya pagi ini. Jadi 5 ini yang saya bagi-bagi itu saya kira sudah ada di depan mata kita. Kita sudah bisa lihat, dan kesimpulannya apa, saudaraku? Jadi kesimpulannya Rasul Paulus bilang begini, saudaraku, kepada Timotius pada ayat 5 ya. Ini kesimpulannya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ada kata mereka, berarti orang-orang yang tadi itu dikatakan secara lahiriah saja mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus memperingatkan Timotius, jauhilah mereka itu. Ya, jadi mereka itu siapa ya? Ya, jadi tidak secara detail di sini dikatakan mereka itu siapa, tapi ciri-cirinya ada. Ya, ciri-cirinya ada, seperti itu bisa kita lihat. Kalau kita melihat orang-orang seperti itu, ya jangan sampai kita terpengaruh. Atau kalau kita nonton, ya kita baca, jangan kita tiru. Nah, itu aja kan? Jangan kita tiru. Kita nonton di YouTube yang nggak benar-benar itu, jangan kita tiru. Ya. Isu-isu yang trending yang dianggap dulu normal, ya tidak normal, jangan kita ikut-ikutan ya. Nilai-nilai tradisional yang diejek, dihina, tidak dihargai lagi, jangan kita ikut juga. Kita tetap setia kepada firman Tuhan. Jadi jauhilah mereka itu seperti itu. Kita tidak bisa melarang mereka atau melawan mereka, tapi jauhilah. Artinya dalam pikiran kita juga harus punya pertahanan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi saudara yang kasih, disimpulkan sini, orang-orang yang beragama secara lahiriah saja, tapi mengabaikan esensi ibadah. Nah, ini menarik ya. Jadi jangan hanya kita menjalankan ibadah secara lahiriah, ini maksudnya, tapi kita lupakan esensi ibadah kita. Apa itu esensi ibadah? Esensi ibadah bukan sekedar datang ke gereja ya, duduk dan menyanyikan pujian. Bukan. Esensi ibadah itu adalah kita bertobat setiap hari. Amin. Kita hidup dalam kekudusan sehari-hari. Di tempat kerja, di rumah, di sekolah, kita ngajar, saya juga, atau di lingkungan masyarakat. Kita memiliki paradigma bertobat setiap hari. Kalau ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan, cepat kita tuntaskan, selesaikan. Itulah esensi ibadah. Itu kekuatan ibadah sebenarnya. Menyadarkan kita bahwa ini nggak benar, ini benar. Jadi kita sadar, bertobat, dan menjaga kekudusan sehari-hari. Inilah yang maksud Rasul Paulus. Orang-orang yang hanya menjalankan agama secara lahiriah, mereka hanya secara lahir, tapi tidak bertobat. Mereka hanya secara lahir mengikuti tradisi, tapi tidak jaga kekudusan dalam kesadaran mereka. Nah, Rasul Paulus mau pada Timotius untuk membina jemaat mereka itu seperti itu. Jangan lupa esensi ibadah. Amin. Jangan lupa esensi ibadah itu pertobatan dan hidup dalam kekudusan sehari-hari, bukan satu kali seminggu. Oke, demikianlah firman Tuhan.